Indonesia, negara kita menjadikan isu stunting itu menjadi isu yang sekarang itu tren ya, di samping COVID kan begitu ya. Dan kalau rekomendasi dari WHO kan ya jangan sampai lebih dari 20% lah. Jadi ya paling tidak Presiden setelah berkali-kali menegaskan 2024 tidak boleh lebih dari 14%. Itu penurunan yang tidak mudah karena sekali, Pak, ya? yang istilahnya Normal yang saja. sifatnya moderat saja itu kalau 2,5% per tahun top banget. Lah ini 3,5 tahun harus menurunkan lebih daripada 50%-nya. Kita harus merangkul semuanya, kita harus berembuk semuanya, kemudian kita harus bersinergi. Kamu harus bikin ini, kamu harus bikin ini, kamu harus bikin ini. Dan ini tidak hanya ditopang oleh satu dinas saja. Dan BKKBN memang sangat luar biasa. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di lapangan, Bapak. Nanti bisa sama kami, Bapak, untuk melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat, sehingga upaya stunting ini bisa diselesaikan dengan apa? Dengan di awal edukasi pada prakonsepsi, konsepsi maupun post-konsepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pustaka. Berjumpa kembali di podcast JC, video dialog yang solutif dan inspiratif. Kali ini kita akan membahas isu penting tentang stunting, problematika dan langkah-langkah pemecahannya. Saya Gino Fanoli, sarjana hukum Hukum, hadir bersama kami dua narasumber yang sangat kompeten, Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso, Kepala BKKBN Perwakilan Jatim, dan Dr. Arif Rahman Mudianto, Dokter Magister Imun, dosen Prodi Imunologi Pasca Sarjana UNAIR, Kepala Puskesmas Trosobo Kabupaten Sidoarjo, yang kebetulan juga ahli imunologi dan dokter teladan 2018, serta masuk dalam 10 peneliti terbaik IDKB 2019 dan 2020. Ya, selamat siang, Bapak. Selamat siang semuanya. Untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Baik, untuk selalu mendapatkan video-video yang solutif dan inspiratif, jangan lupa subscribe dan like YouTube Pustaka JC. Saat kita memasuki tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia mendapatkan berkah yang luar biasa, yaitu bonus demografi, di mana pada saat itu kondisi usia produktif masyarakat Indonesia dalam jumlah yang dominan. Kalaulah usia produktif ini benar-benar sehat secara jasmani, cerdas, inovatif, kreatif, dan produktif, tentu ini akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, pendapatan masyarakat yang juga akan sangat tinggi, dan dibarengi dengan belanja negara yang juga sangat tinggi. Problemnya adalah tidak semuanya kondisinya menjadi baik. Indonesia masih dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar. Indeks pembangunan manusia kita juga masih relatif sangat rendah. Angka kemiskinan juga masih sangat tinggi. Ditambah lagi angka anak kerdil atau yang dikenal dengan istilah stunting juga masih relatif sangat tinggi, di angka 27,8%. Sebagaimana WHO mensyaratkan harus di bawah 20%. Tentu persoalan ini perlu kita bahas lebih lanjut supaya kita mendapatkan jawaban-jawaban yang konkret dan solutif. Untuk itu kita lanjutkan dialog kali ini bersama dengan para narasumber, Mas Teguh dan Mas Arif. Persoalan stunting ini persoalan yang memberi gambaran kepada kita bahwa bangsa ini masih menghadapi persoalan yang problematik, juga akut. Tiba-tiba kalau kita telisik lebih dalam, angka stunting kita secara nasional juga masih sangat tinggi. Khusus di Jawa Timur juga angkanya tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi nasional. Nah, menghadapi problematika seperti ini, apa sih sebenarnya stunting dan dampak
yang paling mendasar kalau stunting ini tidak segera dicegah sebenarnya apa? Monggo Mas Teguh dan Mas Arif nanti bisa Ya, langsung. siap. Ya, tentu selamat untuk podcast GC yang luar biasa. Saya juga suka memantau ini. Ini bentuk komunikasi untuk media untuk menyampaikan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan oleh publik ya, masyarakat, terkait dengan isu-isu apa saja tentang kehidupan kita, baik isu pembangunan maupun isu-isu kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi kalau kita bicara stunting, memang saat ini stunting ini menjadi sebuah isu ya terhadap pembangunan sumber daya manusia. Tentu tidak hanya stunting, kalau berbicara tantangan pembangunan sumber daya manusia, ada angka kematian ibu, kematian bayi, ada kawin pada usia muda, dan lain sebagainya. Tetapi wabil khusus memang stunting ini sangat menjadi perhatian bersama, tidak hanya aspek populasinya ya. Kalau tadi di Indonesia kan kurang lebih 27,67, itu tahun 2019. Ya. Nah, Jawa Timur kan 26,86, itu juga tahun 2019. Nah, tahun 2020 kita belum punya datanya sesungguhnya. Ada beberapa ahli yang memprediksi karena pandemi ini punya dampak terhadap kenaikan stunting. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak ya. Kenapa ya? Karena dengan adanya pandemi, ya banyak karyawan yang dirumahkan, dan itu artinya secara langsung kan ada penurunan ya pendapatan keluarga. Jadi penurunan terhadap kesejahteraan, dan implikasinya apa? Ya tentu kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya ya. Termasuk kalau seorang ibu hamil ya janinnya kan begitu. Ya. Dan tidak hanya itu ya, dengan adanya pandemi ini kan ada pembatasan mobilitas ya. Dan pembatasan mobilitas itu termasuk di dalamnya adalah kunjungan ke vaskes-vaskes gitu ya. Ke dokter keluar sangat menurun. Bahkan ada data yang menunjukkan 50% kan ya. Nah ini kan akhirnya keluarga-keluarga yang tadinya rajin lah memeriksakan kehamilannya kepada tenaga-tenaga kesehatan gitu ya, itu juga mengalami terganggu. Meskipun itu bisa dilakukan dengan cara-cara kekinian ya, janjian dan sebagainya. Tapi faktanya seperti itu. Sehingga diprediksi memang angka stunting itu naik. Mudah-mudahan, nah kita tentu saja kan ini kan belum dipublish nih. Mudah-mudahan ya sebaliknya, artinya tidak naik malah turun kan begitu ya. Itu dari aspek populasi ya. Nah dari aspek stuntingnya itu sendiri, saya pikir nanti Dr. Arif lebih menjelaskan ya. Karena menurut apa yang kami baca berbagai literatur itu, memang ini stunting ini kan punya dampaknya terhadap persoalan-persoalan kemampuan berpikir gitu ya. Otak lah begitu. Nah ini usia balita ini yang nanti kan sekitar 10, 15, 20 tahun kemudian yang tadi panjenengan sampaikan pada tahun apa? Ya mungkin 2030 sampai 2045 pas Indonesia itu 100 tahun ya, Indonesia emas, dihuni oleh dalam tanda kutip ya sepertiga penduduk usia produktif itu alumni stunting. Kayak gitu bisa bayangkan gitu. Sayang sekali. Sayang sekali kalau harus diintervensi dulu. Sepertiga dari penduduk populasi yang kita. alumni stunting. Di mana ya stunting ini ya tadi kemampuan berpikirnya lemah, sehingga berdampak terhadap kemampuan akademisnya kalau sekolah dan sebagainya. Belum lagi memang rentan terhadap kesehatan penyakit tertentu. Artinya apa? Di suatu pihak kita ingin berjuang betul 2030 bonus demografi pada puncaknya, ini sebagai modal nanti untuk menjadi negara maju 2045, karena penduduk usia produktifnya 71% lah kurang lebih saat itu nanti. Tetapi itu hanya jumlah. Tapi kalau bicara kualitas, tapi tadi sepertiganya orang yang manusia yang berpikirnya lemot begitu ya. Kemudian juga tingkat kesehatan yang tidak prima. Nah ini menjadi tantangan kita bersama. Artinya, inilah kelihatannya kenapa Indonesia, negara kita, menjadikan isu stunting itu menjadi isu yang sekarang itu tren ya, di samping COVID kan begitu ya. Dan kalau rekomendasi dari WHO kan ya jangan sampai lebih dari 20% lah. Jadi ya paling tidak Presiden setelah berkali-kali menegaskan 2024 tidak boleh lebih dari
14%. Itu penurunan yang tidak mudah Susah karena sekali, Pak, ya. yang istilahnya Normal. yang sifatnya moderat saja Iya. itu kalau 2,5% per tahun top banget. Iya. Lah ini 3,5 tahun harus menurunkan lebih daripada 50%-nya. Artinya dengan waktu 3,5 tahun harus menurunkan 50% dari jumlah Jumlah yang sekarang ada. yang sekarang 2019. Ya, tidak tahu jumlahnya nanti pada tahun 2020. Artinya memang ini perlu upaya secara komprehensif dari semua sektor. Tentu di sana nanti ada persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan. Itu kurang lebih lah kenapa stunting itu menurut perspektif kami menjadi urgent, isu yang sangat isu yang sangat penting sekali di tengah-tengah upaya kita ingin menjadikan penduduk yang ada di Indonesia nanti menjadi penduduk yang maju, tangguh, tetapi ternyata sepertiga alumninya adalah stunting. Ya, seperti itu. Mas Ari. Ya, terima kasih penjelasan yang luar biasa nih dari Pak Teguh ini. Ya. Jadi saya mungkin akan menambah saja. Saya juga saya pertama kali ya datang ke Pustaka GC ini, Dokku ini ya podcastnya. Mungkin kita bisa berkolaborasi lagi nanti ya. Siap. Kami dari Universitas Erlangga, kebetulan kami juga dari Prodi Imunologi, kemarin ditunjuk oleh Prof. Teresia, mencoba untuk berbagi pengalaman kami di daerah. Jadi kami sebenarnya Kepala Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, itu kami langsung bersentuhan dengan masyarakat ini. Karena stunting itu kan kita definisinya paling gampang itu Pak, gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang kronis. Gizi apa? Gizinya ada dua itu. Nanti gizi ada gizi spesifik dan gizi sensitifnya tadi yang harus diatasi. Sebenarnya tahun 2020 ini di masa COVID ini ya, betul seperti yang dikatakan oleh Pak Teguh, itu tahun-tahun yang serba sulit bagi kami sebenarnya. Karena apa? Karena di masa-masa yang ini mobilitas kita itu sangat terbatas, Bapak. Jadi kami di lapangan itu kami selalu melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu apa? Deteksi dini untuk mencari balita-balita stunting. Jadi kami sejak balita itu lahir, anak itu lahir, itu kita selalu deteksi. Bahkan sebelum itu, sebenarnya stunting itu bisa dilakukan pencegahan. Dari mana? Dari saat dia akan menikah. Jadi kami dari Puskesmas itu sudah melakukan upaya pendidikan pada catin. Jadi prakonsepsi. Jadi calon pengantin itu sudah kami lakukan edukasi. Dan itu merupakan satu program dari nasional karena masuk stunting ini jadi PPN Pak ya, program prioritas nasional yang memang harus kita tangani bersama dan tidak hanya dinas kesehatan, orang-orang kesehatan yang berkecimpung di dalamnya. Seperti yang saya sebelumnya membahas dengan jenengan tadi Pak ya. Jadi membahasnya itu apa saja sih stunting itu yang bisa menyebabkan? Cukup banyak sebenarnya. Karena gizi kronis ini yang di anak-anak ini penyebabnya itu tidak hanya satu hal, tidak hanya gizi saja. Mungkin nanti di genetik itu bisa. Penyakit-penyakit sebelum orang tuanya ini hamil itu harus dicari dulu. Kemudian budaya itu juga sangat mempengaruhi Bapak ya, karena budaya kita itu sangat kental ya. Oh, kalau hamil tidak boleh makan ini, tidak boleh itu, harus dirubah ini, harus dengan banyak penyuluhan-penyuluhan. Mungkin nanti banyak melibatkan Pustaka DC ya untuk melakukan edukasi Bapak ya. Ya, kemudian karena selama masa Covid ini kunjungan dari K1 ke K4 pada ibu hamil ya, K1 sampai K4, kemudian kunjungan kami ke Posyandu juga sangat terbatas ya, meskipun kami tetap melakukan kunjungan Bapak. Jadi di Kabupaten Sidoarjo khususnya tempat kami itu, kami tetap melakukan kunjungan untuk melakukan deteksi dini stunting, kemudian upaya pencegahan stunting pada catin, orang yang menikah itu, kemudian ibu hamil, kelas ibu hamil, senam ibu hamil, kemudian edukasi pada ibu hamil, pemberian zat besi pada anak-anak perempuan yang usia subur itu sudah kita lakukan. Banyak sebenarnya intervensi-intervensi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo. Mungkin semua kabupaten di seluruh Indonesia sudah melakukannya. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan secara sendirian. Karena kita tahu bahwa yang menyebabkan gizi kronis ini ya, gangguan pada gizi kronis ini tidak hanya kesehatan. Kita ambil paling gampang, ODF. Open Defecation Free. Angka ODF kita masih cukup tinggi. Cukup tinggi atau persentasenya dibahasakan lebih merakyat apa ini ODF? Helikopter. Kami susah ngomong ya. Berak tapi tidak di dalam ruangan dan tempat penampungannya itu masih di sungai. Sanitasi. Jadi, iya, sanitasinya yang BAB di kebun misalnya seperti itulah. Itu juga bisa menyebabkan gangguan di stunting. Kenapa? Tanah nanti bisa jelek. Bayangkan kalau banyak orang beol kemudian
tempatnya itu tidak ada septic tank dan lain-lain, itu nanti E. coli-nya juga akan tinggi di air tanah, dan itu yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kemudian air-air yang berkualitas, air-air yang secara gizinya mikronutriennya itu bagus, maksudnya zat besinya cukup, tidak terlalu tinggi, kemudian mineral-mineral yang lain sudah tercukupi, contohnya pada air PDAM ya, itu tidak merata pada semua penduduk kita, Bapak. Betul. Jadi banyak daerah-daerah itu yang masih susah ya untuk mengakses air bersih, padahal air bersih itu salah satu upaya kita untuk menghentikan stunting ini. Jadi memang banyak sekali. Kemudian apalagi di CKTR mungkin perumahan Perkim ya. Jadi perumahan-perumahan itu harus berbasis lingkungan seperti itu. Kemudian masih banyak lagi hal yang sebenarnya itu kita harus merangkul semuanya, kita harus berembuk semuanya, kemudian kita harus bersinergi. Kamu harus bikin ini, kamu harus bikin ini, kamu harus bikin ini. Dan ini tidak hanya ditopang oleh satu dinas saja. Ya. Dan BKKBN memang sangat luar biasa, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di lapangan, Bapak. Nanti bisa sama kami, Bapak, untuk melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga upaya stunting ini bisa diselesaikan dengan apa? Dengan di awal, edukasi pada prakonsepsi, konsepsi, maupun post-konsepsi, sehingga kalau ada penyakit misalkan di post-konsepsi ini, ada yang namanya MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Itu sudah cepat, kalau ada sakit masuk ke puskesmas gratis ya. Seperti di Sidoarjo ini kan ada upaya sudah gratis Pak UHC ya, Universal Health Coverage. Itu tidak semua kabupaten yang sudah bisa melakukan itu. Di Sidoarjo sudah bisa. Jadi kalau ada yang sakit langsung kita tek kita intervensi. Intervensinya nanti perlu bantuan dari pihak A, dinas B, dinas C, itu kita lakukan. Misalkan anak ini kena TBC, kita nanti intervensinya tidak hanya puskesmas tapi melibatkan teman-teman dari Perkim dan lain-lain, sehingga bisa mengatasi, sanitasinya seperti ini, gizinya seperti ini, nanti dia perlu PMT ini, dia harus ibunya diberi edukasi biar punya penghasilan. Nah, seperti itu nanti. Sehingga di kedepannya 2045 seperti Pak Teguh katakan tadi, kita tidak hanya bonus demografi penduduk saja, tetapi penduduk yang berkualitas dan bermartabat, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan luar biasa. Begitu, ya, Pak? Luar biasa, Mas Arif. Tadi dari Mas Teguh, dari Pak Arif juga muncul bahwa memang stunting ini muncul tidak oleh faktor tunggal. Tidak. Tapi begitu muncul stunting, sebenarnya menggambarkan problematika persoalan yang ada di lapangan. Ya, betul. Dan penyelesaiannya butuh kerjasama, sinergi dengan seluruh stakeholder. Dalam bahasa stunting dikenal istilah konvergensi program. Nah, termasuk keluarga sendiri. Bagaimana mengoptimalkan peran kelembagaan seluruh stakeholder ini supaya isu stunting itu betul-betul sampai ke tingkat basis. Kalau kita bicara komitmen nasional, komitmen gubernur, wali kota, bupati, turun ke kampung sampai desa, dan desa juga menjadi sokok guru pembangunan, kemudian keterlibatan stakeholder yang lain, dunia usaha, dunia industri, kalangan akademisi, ormas, segala macam. Nah, bagaimana ini melembagakan supaya penyelesaian terhadap problematika stunting itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien? Ya, tadi kan sudah disinggung sama Dr. Arif ya, bahwa stunting ini ada dua intervensinya nanti. Itu kan intervensi itu menggambarkan penyebabnya juga, multidimensi lah gitu. Baik yang bersifat spesifik ataupun yang sensitif. Yang spesifik ini lebih mendekatkan kepada pemenuhan gizi loh. Perbaikan gizi yang baik bagi seorang manusia atau balita yang dilahirkan. Badutanya lah seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kalau yang sensitif, ini justru menurut penelitian, nanti mohon koreksi, 70% pengaruhnya. Yaitu tadi, sangat besar. Lingkungan, pola asuh. Lingkungan itu ya termasuk ketersediaan air bersih, kondisi rumah, dan lain sebagainya. Nah, kalau 70%, ini pasti bahwa tidak hanya disebut tadi hanya satu sektor saja, karena sektor kesehatan tidak hanya itu, semua berperan, bahkan PU pun berperan di situ, misalnya seperti itu ya. Jadi dua pendekatan ini, maka stunting ini menjadikan isu yang yang memang harus dikepung bareng-bareng. Nah, BKKBN sekarang, BKKBN ini sebenarnya kalau berbicara program, ini kan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Posisinya di mana? Ini antara penyebab dan dampak ini ada semacam
ini menjadi faktor yang determinan. Faktor yang sifatnya menjembatani, intermediate. Jadi penjembatan apa itu? Ya 10 hari pertama kehidupan, termasuk dari penyiapan remajanya. Dokter Arif tadi nyampaikan, wong remaja sekarang itu kan 45% anemia kan. Iya. Nah itu kan dampaknya nanti juga pada saat jelek, iya. Belum lagi remaja yang kawin pada usia muda, pengaruhnya juga besar. Iya, sangat besar. Nah 3 bulan mau kawin tanpa edukasi yang baik, tanpa mempersiapkan dari konsep kesehatan reproduksi yang baik, itu juga akan pengaruh nanti pada saat bagaimana seorang istri hamil, perawatan kehamilan dengan baik. Suami kan jarang juga kalau ditanya berapa sih kunjungan atau ANC-nya tuh, apa itu ANC kan 4 kali atau sebagainya, itu kan tidak, itu perlu ada edukasi 3 bulan minimal pernikahan. Kemudian pada saat hamil, bagaimana kemampuan pasangan suami istri untuk betul-betul merawat kehamilannya dengan baik. Belum lagi nanti pada saat pasca persalinan. Air susu ibu, ini di masyarakat ini ASI ini juga nggak, oh ya ASI-nya itu bagus. Belum tentu, karena ternyata masih di bawah 50%. Seorang ibu menyusui betul dengan ASI eksklusif 6 bulan. Tanpa makanan tambahan lah seperti itu ya. Bahkan memberikan ASI yang pertama kali itu juga masih banyak rumor di sini ya. Iya, ada yang mengatakan kalau biar bagus kasih madu. Ada lagi nanti dikasih semacam pisang yang dilembutkan sampai melekat lah seperti itu ya. Artinya apa? Ini pemahaman masyarakat. Nah, belum lagi selama usia 2 tahun. Hari ulang tahun yang kedua bayinya ini betul-betul ASI plus makanan tambahan yang ditambah lagi pola asuhnya. Jadi kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan salah satunya concern dari program BKKBN. Tambah lagi tentu ber-KB. Karena masa reproduksinya kan pulih lagi selama 2 tahun. Kalau enggak diatur dengan baik jarak kehamilannya dengan salah satu ya katakanlah metode kontrasepsi lah begitu yang direkomendasikan dokter dan sebagainya, bisa hamil lagi. Sundul namanya. jadi ini memang diperlukan sebuah semacam keterlibatan seluruh sektor. Nah, sekali lagi tadi 70% ya. 70% ini yang sangat berpengaruh terhadap apakah nanti duta ini dideklar dinyatakan sebagai stunting atau tidak, ini pengaruh. Dan sebenarnya kalau kita bicara nanti penurunannya, bisa kok stunting itu turun, bisa. Sangat bisa, dengan catatan tidak ada bayi yang lahir gitu. Sampai dengan 2020. Tapi kan tidak mungkin ya. Diukur ya. Tapi kan ya tidak mungkin kan begitu. Masa tidak ada kelahiran bayi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini harus dilakukan. Betul tadi salah satunya memang komitmen ya para pemangku kepentingan lah. Katakanlah pemimpin lah. Kepemimpinan yang kuat itu sangat pengaruhnya. Karena kepemimpinan yang kuat dari sebuah daerah itu nanti kan perwujudannya pada perencanaan pembangunan, penyiapan data, dana, sarana, penyelenggaraan dan sebagainya. Itu penting. Apakah cukup? Enggak. Aspek edukasi kepada masyarakat agar keluarga itu betul-betul sadar bahwa ini masalah bagi keluarga, bahwa ini bukan, ini sudah takdirnya. Ada juga yang begitu. Bahwa stunting itu aib, masih ada di masyarakat yang masih menganggap ini sesuatu yang aib. Jadi isu yang sensitif di keluarga. Nah, ini kan perlu bahasa penyuluhnya ya, ada penyuluhan, ada penerangan kepada masyarakat agar menerima bahwa ini masalah kita bersama, masalah keluarga saya, masalah keluarga tetangga kami dan sebagainya. Edukasi. Apakah itu cukup? Belum. Karena memang ketersediaan pangan itu juga penting gitu loh. Ya kita sudah sadar ngerti, masyarakat, pemerintah, komitmen. Tetapi memang persoalan ketersediaan pangan nggak terpenuhi dengan baik, belum lagi ketersediaan tidak hanya adanya, tetapi variasinya gitu. Apakah ketersediaan pangan menggambarkan katakanlah bahasa kadernya itu 4 sehat 5 sempurna atau ada sebagainya itu atau tidak? Dan tentu saja data ini juga jadi masalah, Pak. Artinya menjadi cukup menarik juga. Sampai sekarang ini kan yang kita pakai Oppo gitu, data ini. Mau yang mana yang dipakai? Yang valid yang mana? Kepentingannya itu apa? Kepentingannya itu apa? Kan ada banyaknya. Data ada Riskesdas,
ada Garis Kesdas. SSGBI, Ya. survei itu bentuknya, ada yang EPPGBM gitu ya, jadi yang Puskesmas pencatatan ada nih, pelaporan Pak, ya. puskesmas ya. Ya. Dan kita sedang pendataan keluarga. Itu semua adalah data tentang stunting begitu. Tapi dari kesemuanya itu kan bervariasi. Nah, kenapa? Karena data ini data yang akan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Data yang keliru ya bisa mengambil keputusannya Salah. keliru, nggak tepat sasaran. Nah, tentu yang lainnya perlu ada semacam monitoring ya, monitoring bersama semua sektor dan sebagainya. Awasinya. Nah itu, jadi saya pikir memang menangani stunting perlu keterlibatan seluruh sektor, termasuk di dalamnya adalah ya keluarga itu sendiri, gitu ya. Ya, saya pikir ini menarik, Ya. Mas Arif. Nggih, nggih. Pengalaman Mas Arif langsung di lapangan tentu Nggih. punya kiat-kiat yang lebih jitu. Hmm. Tadi kan Mas Teguh sudah menyampaikan mulai dari komitmen, asupan Gitu ya. gizinya, kemudian faktor-faktor yang lain. Ya, Udah ya. banyak sekali yang disampaikan. Tentu Nggih. pengalaman di lapangan jauh lebih sahih ini. Bagaimana sebenarnya strategi mengatasi stunting itu supaya lebih efektif. Efektif ya. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sebelum tahun kemarin itu kami mendapatkan salah satu penghargaan di Future Leader di Kemenpan RB waktu itu. Kami menggodok satu desa yang kebetulan saat ini desanya masuk di lomba desa teladan ya di tingkat Jawa Timur, khususnya di Desa Sambibulu, desa binaan kami. Insya Allah jenengan Sidoarjo bisa datang ke sana. Sambibulu. Iya, bahkan kami itu di sana sampai ODGJ-nya dan lain-lain kita pramut di sana. Jadi nanti saya beri nanti video profilnya. Jadi di sana di Sidoarjo kami sama dari EPPBGM itu kita ambil datanya, kita lakukan evaluasi, kemudian kita coba petakan penyebabnya apa, kemudian solusinya apa. Tetapi kita harus juga mengundang pihak yang bersangkutan desa, karena desa satu dengan desa yang lain dan keluarga yang satu dengan yang lain itu permasalahannya itu berbeda, tidak bisa kita pukul rata. Ya. Jadi kalau ada masalah kita harus cari solusinya. Kalau di Puskesmas kita biasanya ambil namanya itu POACE, Plan, Do, Check, Action, Controlling, and Evaluation. Organizing, Controlling, Evaluation. Jadi di awal kita kumpulkan semua dari warganya, kemudian kita ambil datanya dulu, masalah kita itu apa sih di Puskesmas. Kalau kita stunting kita fokuskan ke sana, kemudian kita cari datanya Bapak. Kemudian kita lakukan datang ke desa, kita ada namanya rembuk di desa itu ya. Kita selalu datang di desa, terus masalah di desa itu apa sih? Mereka curhat ke kami, terus kami angkat, ini stuntingnya ini tinggi, ini segini angkanya. Kira-kira penyebabnya apa? Kita melibatkan kader di sana. Kita punya banyak kader yang notabene kader ini sangat luar biasa, Bapak. Jadi kader-kader saya ini, Masya Allah luar biasa. Mereka itu bekerja dengan sangat luar biasa dan mungkin nanti perlu diperhatikan juga ya oleh pemerintah. Jadi kita undang keluarga, kita diskusi. Penyebabnya apa masalahnya? Kita ambil salah satu masalah. Ada itu yang masalahnya gara-gara ini keluarga ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Otomatis kalau ODGJ, penghasilan dari mana? Mau kita memenuhi gizi yang spesifik dan gizi yang sensitif ini ada masalah kedua-duanya. Yang pertama penghasilan. Gimana ya caranya kita membuat penghasilan orang ini bisa? Kemudian pengetahuan. Coba kita mengedukasi orang ibunya ini yang ODGJ. Jadi kan pernah mengedukasi ODGJ? Susah sekali. Tidak mudah. Kita harus mengobati pasien itu dulu. Kita sembuhkan dulu. Kemudian kita coba setelah sembuh, pasti ada stigma di masyarakat. Kita kembalikan melalui desa. Kita kembalikan melalui desa, kita rangkul, kemudian kita sadarkan warganya, kita ajari mereka untuk membuat keterampilan yang bisa menghasilkan. Akhirnya ada namanya BUMDes di sana. Di sana ada BUMDes itu, mereka itu membuat ini. Kita aja membuat tempat wisata. Coba dengan jalan-jalan ke desa kami di Sambibulu. Di sana ada desa wisata juga. Kemudian akhirnya dari desa wisata itu merangkul beberapa orang untuk bekerja di sana dan bisa menghasilkan income atau pundi-pundi untuk mengatasi masalah kebutuhan di keluarganya, seperti itu. Selain itu juga mereka kita rangsang untuk berpikir. Jadi kita tidak sebagai pemerintah tidak hanya mensuplai makanan, ini makanan, itu tidak mendidik. Tapi rangsang untuk bagaimana kamu mendapatkan makanan yang bergizi, bagaimana kamu menciptakan lapangan kerja baru, dan bagaimana kamu bisa menghasilkan inovasi sehingga kamu memiliki penghasilan dari jeripayamu. Kalau dari pemerintah yang ngasih BLT terus,
sampai kapan? Sampai kapan? Dan kebutuhan ini tidak hanya benar ini tadi kan tidak hanya 1-2 hari karena untuk mengatasi stunting. Stunting itu kan nanti baduta sebenarnya 1000 HPK itu hari pertama kehidupan itu ya sejak saat itu. Jadi setelah dia lahir dia nanti pasti akan punya adik lagi. Lah, siapkan uangnya. Bagaimana kamu mencari uang untuk pemenuhan gizi sehingga anak-anak yang di desa pasangan subur di desa ini bisa mendapatkan penghasilan yang layak, kemudian edukasinya juga bagus karena di sana ada posyandu remaja, Bapak. Ya. Kami membuat posyandu remaja, posyandu jiwa, posyandu lansia. Jadi lansia-lansia yang dulu itu gak oleh mangan beruti ku gak enak. Aku aja kok gak gampang pekon padahal beruti itu banyak gizinya loh, Pak. Banyak gizinya. Paling enak. Iya, Dan ada tulangnya kan. Kita ajari di posyandu lansia, Pak, Bu, Mbak, kalau yang kayak gitu kasihkan putune gak apa-apa, enggak apa-apa untuk cucunya. Ya, akhirnya mereka mau ngasihkan. Ini gizinya tinggi loh, jangan untuk mbahnya aja, tapi cucunya ini penting. Kemudian si mbah ini pantangan-pantangan kan ada, Pak ya. Ada. Dengan kita edukasi di posyandu lansia, mereka tuh jadi well educated ya. Jadi rodok munggah titik ilmune gitu ya. Jadi mereka bisa mengingatkan pasangan-pasangan yang sedang hamil, kamu harus kontrol. Kontrol itu penting gawe hamilmu. Kamu harus minum zat besi. Ojo habis minum zat besi jangan minum teh. Kalau minum zat besi, minum teh tidak diserap zat besinya. Iya. Jadi kita mengedukasi dari lingkup keluarga, desa, kemudian desa itu bisa mengalokasikan dana desa, karena ada namanya dana desa cukup besar itu, sehingga jadi desa mandiri. Desa mandiri nanti punya bumdes-bumdes yang bisa memperkerjakan orang-orang di desanya, sehingga mereka bisa menjadi desa yang mandiri dan memanfaatkan dana desa itu untuk pembangunan manusianya mereka, sehingga bisa melengkapi gizi yang ada di keluarga. Kemudian yang ada di keluarga itu tidak 1000 HPK-nya teratasi, bagus, sehingga tidak terjadi stunting. Kalau sakit, urusannya kami di puskesmas. Nanti ada posyandu di sana. Vaksin dan lain-lain harus tetap jalan. Seperti itu, Bapak. Kalau dari kami sih seperti itu. Ya, saya kira ini justru menarik. Jadi, seberapa jauh pemerintah melakukan intervensi, saya pikir justru jauh lebih dahsyat ketika masyarakat punya tumbuh kesadaran untuk bagaimana punya daya tahan keluarga menghadapi persoalan-persoalan. Kalau kita lihat trennya, Mas Teguh dari 2013 sampai 2018, memang ada tren yang konsisten kita penurunan stunting. Bahkan di 2018 ke 2019 cukup dahsyat, hampir 3% penurunan. Tiba-tiba kita dihadapkan pada situasi pandemi yang tentu tadi sudah diharapkan jangan sampai, tapi bisa jadi memang sebaliknya, bahkan angkanya bisa turun sampai 2-3%. Saya pikir ini juga penting. Nah, faktor yang lain saya pikir penting. Budaya masyarakat kita kan memang masih problematik, belum mendasarkan pada kajian-kajian ilmiah. Ada mitos, ada kebiasaan. Ini mungkin kendala-kendala apa saja terhadap pencegahan stunting itu di lapangan. Tadi kan mungkin masih kecil udah diulekin pisang. Ini kan lebih kepada perilaku ya, dan kita tahu merubah perilaku itu tidak mudah. Menghadapi tadi sudah saya sampaikan IPM kita juga masih rendah, artinya belum well educated tadi. Nah, ini bagaimana sebenarnya supaya masyarakat juga naik level menjadi dia lebih terdidik. Dan menarik tadi Mas Arief bilang yang ikut pengajian ini kan banyak kan nenek-nenek ini. Sedangkan yang usia suburnya kan nggak ikut ini, Mas. Nah, orang tua neneknya ini penting juga memang diedukasi sehingga nanti ngomongin cucunya. Nah, RP ini begini, prakonsepsi kelihatannya edukasi di prakonsepsi juga menjadi sangat penting. Fokus ke kendala-kendala yang hari ini ada di lapangan dan bagaimana kita bisa meminimalisir itu. Tadi juga sudah disampaikan, ini kan intinya adalah pendampingan. Pendampingan pada akar rumput, yaitu di desa, di kampung, di mana memang keluarga itu ada di situ. Gitu. Kalau kita bicara kebijakan, dukungan, sudah cukup banyak. Sangat banyak. Tadi ada BUMDes itu kan bagian daripada memang menu-menu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Cuman persoalannya adalah ini nyampe tidak pada tataran end user, pada sasaran yang paling terdepan, ya keluarga begitulah. Maka perlu di situ ada yang menjembatani agar apa yang sudah disiapkan oleh negara dan persoalan yang tumbuh itu bisa diselesaikan oleh siapa? Ya oleh masyarakat sendiri. Maka sebenarnya BKKBN ini seiring dengan
instruksi dari Pak Presiden bahwa BKPN betul-betul lebih kenceng gitu ya istilahnya untuk mendorong terjadinya percepatan stunting. Nah, kita menyiapkan sebenarnya konsepnya. Konsepnya adalah melalui apa yang disebut dengan pendampingan terhadap keluarga. Oleh siapa? Ya oleh pendamping keluarga. Siapa itu pendamping keluarga? Tadi pembelajaran dari desa Sambibulu. Ya. Itu saya pikir nanti sewaktu-waktu bisa juga diundang untuk menceritakan langkah-langkah seperti apa. Tapi pendampingan keluarga ini, siapa yang menjadi pendamping keluarga? Ya tadi, ada kader, kemudian ada petugas. Petugas ini kan bisa juga ada bidan, ada juga penyuluh KB, dan jangan lupa ada juga PKK kadernya. Iya, betul. Bahkan ada organisasi masyarakat yang di Jawa Timur tumbuh dan berkembang dengan baik. Organisasi keagamaan ya. Misalnya saja sebut saja ya. Muslimat NU, misalnya Muslimat, ada Fatayat dan Muhammadiyah. sebagainya. Nah, ini semua kan menjadi sebuah potensi dalam rangka melakukan pendampingan terhadap keluarga. Dari pendampingan itu apa saja sih sebenarnya? Tentu tadi ada fungsi yang sifatnya mengedukasi. Jadi untuk memutus mata rantai perkembangan, ya kalau dulu bahasanya rumor, stigma, sekarang ya hoax lah begitu. Jadi informasi nggak pas begitu ya. Masa sih bruto itu tidak boleh untuk anak-anak, padahal itu nggak ada tulangnya dan banyak proteinnya begitu ya, gizinya bagus. Jadi bukan hanya miliknya orang tua yang nggak punya gigi kan begitu. Katanya, Pak. Bikin ada lagi kalau orang hamil nggak boleh makan ikan nanti jadi amis atau apa lah sebagainya. Itu salah semua. Itu salah. Padahal itu yang dibutuhkan gizi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya tentu adalah kader dan petugas yang di desa. Maka konsep pendampingan ini yang kita ajukan tentu saja di BKKBN ini dari 3 komponen tadi. Dari petugas, kader KB, karena kader KB itu yang sebenarnya ini hampir ada tetapi tidak terlihat. Padahal jumlahnya setiap RT itu ada. Kader posyandu di dalamnya kader KB kok. PKK, kemudian ormas-ormas yang ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu yang pertama harus memahami peta kondisi di lapangan. Jadi pendataan terhadap keluarga. Keluarga yang apa? Fokuslah keluarga yang risiko tinggi terhadap stunting lah begitu. Siapa itu? Ya sebut saja keluarga yang miskin, itu risiko. Keluarga yang memang anaknya di atas 2, itu termasuk risiko juga gitu ya. Kemudian punya riwayat stunting juga ya, artinya punya pengalaman anak melahirkan stunting. Kemudian juga keluarga pasangan usia subur yang istrinya itu di bawah 20 tahun, apalagi di bawah 19 tahun. Ya itu termasuk kan artinya risiko. Risiko. Ya, dan juga di atas 35 tahun. Itu risiko kalau apa? Kalau melahirkan kan begitu ya. Kemudian juga anak-anak baduta, ini istilah baduta ya, beda dengan balita. Balita itu bawah 5 tahun, kalau baduta bawah 2 tahun. Nah, ini masa-masa yang akan menentukan lulus tidak kan begitu. Jadi stunting atau tidak. Nah, nah, kemudian itu artinya ada baduta yang punya penyakit-penyakit tertentu. Kan stunting juga disebabkan salah satunya ada penyakit tertentu pada baduta itu sendiri. Kemudian lingkungan yang kumuh, ya tadi ya, lingkungan yang kumuh, atau memang keluarga pasangan subur yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni, ya toh? Nah, kemudian juga tentu saja keluarga tersebut tidak memiliki akses air bersih dan lain sebagainya. Nah, ini harus diketahui dulu gitu. Jadi tidak gebyah-huyah gitu ya. Nah, karena kan perlu fokus kita. Jadi jangan sampai hujan itu gerimis gitu ya. Gerimis itu ya semua rata tapi nggak ada itu. Maka harus fokus. Nah, kemudian yang kedua apa yang harus dilakukan? Tentu dilakukan pendampingan. Pendampingan dalam arti ada juga penapisan di situ. Pendampingan kepada seluruh keluarga yang termasuk risiko tinggi, risiko tinggi stunting. Melakukan pendampingan ya terhadap tadi ciri-ciri keluarga tadi yang tinggal ada di rumah yang tidak layak huni, kemudian yang ini kalau lagi hamil pada kehamilan yang keberapa ini, bukan berapa bulan, tapi kelahiran nanti bayi yang keberapa ini, apakah ketiga, keempat, dan sebagainya, itu perlu ekstra ini. Untuk apa? Untuk memastikan selamat gitu. Karena dengan cara seperti itu, kader bisa memberikan penyuluhan, yuk rajin ke posyandu, yuk periksakan ke bidan. Kalau tadinya standarnya 4 kali, dalam masa seperti ini 6 kali. Boleh kan dok ya? Boleh. Bahkan 10 kali juga boleh. Ya. Karena itu lebih sering, lebih baik lah. Artinya perkembangannya kan sangat dinamis. Nah kemudian juga
pendampingan yang lain, penapisan terhadap tadi yang kemungkinan ibu yang kok ini usianya kok masih muda gitu. Itu juga perlu dilakukan pendampingan oleh mereka sendiri, dan juga penapisan pendampingan terhadap remaja, terutama remaja putri yang mau menikah minimal 3 tahun, 3 bulan, mohon maaf, 3 bulan mau menikah ya. Nanti dokter tambahan ya, kenapa harus 3 bulan? Ya. Kalau dulu orang namanya dipingit kan begitu. Ternyata ada ilmunya, bukan sekedar dipingit gitu. Ya. Jadi karena penyiapan sel telur, penyiapan sperma itu perlu waktu kurang lebih minimal seperti itu ya. Nanti dokter Arif jelaskan ini proses sperma yang bagus itu memerlukan waktu berapa lama gitu. Jangan sampai selama dipingit mabok-mabokan, pakai narkoba, pokoknya spermanya bisa hancur lah ya, artinya kualitasnya kurang bagus ya. Nah, artinya apa? Ini pendampingan ini perlu dilakukan oleh siapa? Ya tentu saja oleh lapangan. Inilah barangkali yang akan kita fokuskan di lapangan, karena kalau lihat dari komitmen dukungan, wah sangat bagus. Wah, aku ngeluarin anggaran gede kok. Aturan jelas, instruksinya setiap hari oleh pimpinan wilayah, tetapi nggak nyampe di tataran lapangan itu. Karena apa ya? Karena tidak ada yang menjembatani. Dan menurut kami yang menjembatani adalah para kader. Kalau apakah kan ada bidan? Tidak cukup. Bidan itu juga bebannya cukup berat. Satu orang satu desa. Satu orang satu desa. Dokter Arif ini memberikan tugas pencatatan pelaporan aja berapa jenis. Oh, banyak. Nah, maka ini perlu pelibatan masyarakat itu sendiri, terutama para kader yang memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik ya. Karena ini berbicara tentang pendampingan ini adalah komunikasi perubahan perilaku. Jadi ya KIE menggunakan ya ngobrol-ngobrol, tapi mengarah kepada peningkatan wawasan dan sehingga bisa merubah perilaku dengan baik. Kami prioritaskan akan di situ. Nah, selain pendampingan di tingkat yang paling bawah, tentu BKKBN karena urusannya adalah urusan memberikan fasilitasi dukungan terhadap pelayanan keluarga berencana diantaranya, meskipun yang melayani nanti juga nakes kan itu, artinya dokter atau pembina, tetapi kan perlu ada supporting ya, seperti alat dan obat kontrasepsi yang kita siapkan dan kita dekatkan kepada Vaskes, Puskesmas. Targetnya apa? Puskesmas, Vaskes tidak boleh tidak tersedia alat dan obat kontrasepsi merata, dan itu menjadi bagian. Selain itu juga kami dari BKKBN sekarang ini terus secara masif melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada 1000 hari pertama kehidupan ya, kepada melalui kader-kader itu juga, jadi kader-kader bina keluarga balita ya, dengan harapan karena kelompok kegiatan bina keluarga balita itu di dalamnya ya balita, ibu-ibu yang punya anak balita juga seperti itu. Nah, itu ketok tular. Dan remaja, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja itu penting, apalagi remaja sekarang itu kan populasinya 1/4 dari penduduk yang ada itu usia 10 sampai 24 tahun, dan ini kan siap nikah nih. Siap nikah nih. Nah, kalau tidak dipersiapkan, wah apa jadinya gitu. Saya kira menarik, Mas Arif. Perlu ditelisik lebih lanjut. Di satu sisi tren kenaikan penurunan angka stunting ini cukup konsisten. Upaya-upaya pemerintah relatif cukup berhasil. Tapi yang paradoks justru tadi sepintas disebutkan, angka ibu yang mengalami anemia meningkat. Berat bayi lahir rendah meningkat juga justru, walaupun tipis angkanya di 2019. Kemudian tinggi badan anak lahir juga di bawah normal, yang di bawah normal juga relatif masih tinggi. Kemudian upaya-upaya pemerintah di dalam pemberian program penambahan makanan ini ternyata juga belum konsisten dilakukan. Ditambah lagi persoalan imunisasi di kalangan anak bayi kita juga ternyata mengalami penurunan juga kalau kita lihat angkanya. Ini sebenarnya problem-problemnya ada di mana sih? Di satu sisi kita mengkampanyekan keberhasilan upaya untuk menurunkan stunting kok, tapi ada faktor-faktor yang ikutan yang justru menunjukkan tren yang justru sebaliknya. Ini apa karena tidak komprehensif penanganannya atau ada faktor lain? Sangat bagus sekali, Pak. Jadi mungkin itu harus melibatkan teman-teman dari akademisi juga ya untuk pengambilan data. Dari Riskesdas itu sebenarnya sudah ada, tetapi mungkin kami yang dari
Universitas Airlangga bisa ikut ke sana nanti. Saya coba sampaikan ke Prof. Tiri ya, teman-teman dari Prodi Imunologi juga. Apakah perlu kita nanti ikut berkecimpung di sana? Kebetulan kami juga ada IKUA Sidoarjo, Bapak. Jadi kami dalam satu organisasi Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Sidoarjo juga cukup care dengan masalah ini, dan mungkin kita bisa nanti ajak ke sana. Angka itu benar nggak sih? Kita cek lagi di lapangan. Karena sebenarnya kita tidak bisa ngebiak uya, mukul rata, data ini berlaku untuk semua, tidak. Dan stuntingnya berhasil kok, berat badan lahir rendahnya kok masih tinggi. Nah, kemudian kok angka anemia pada ibu hamil kok masih tinggi. Apakah itu sudah mencerminkan 100% semuanya atau tidak? Kami sebenarnya sudah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo punya aplikasi yang namanya Si Cantik ya. Si Cantik itu kami mengentry semua kunjungan ibu hamil, sebelum hamil, ibu hamil sampai lansia itu ada di aplikasi kami. Apakah benar itu berlaku di Sidoarjo ataukah itu berlaku di tempat lain? Apakah sifatnya kasuistis atau gimana? Karena angka itu kan angka nasional. Apakah berlaku pada semua kabupaten? Mungkin tidak bisa dipukul rata itu pada semua kabupaten. Dan angka-angka itu banyak penyebabnya. Tidak bisa kita menyebut kalau penanganannya sudah bagus kok, ini kok masih rendah. Ini apakah datanya benar ini? Apakah datanya ini valid atau tidak? Saya yakin data pasti valid, tetapi tiap perbedaan daerah itu memiliki perbedaan sendiri sehingga menghasilkan analisa data yang penanganannya harus lebih kepada kasus lah. Kasus, kalau saya tanganilah kasusnya. Jadi satu kasus itu sangat berbeda dengan kasus yang lain. Seperti yang disebutkan oleh Pak Teguh tadi, 3 bulan sebelum menikah harus ditangani. Ya, kita tangani, kita beri zat besi, jangan minum alkohol. Kenapa? Spermanya nanti jelek. Kalau banyak minum alkohol, nanti sel telurnya juga jelek. Kalau kurang gizi, nanti ovumnya ini bakal sel telurnya juga jelek. Kalau jelek, ketemu dengan jelek, ovum jelek, ketemu sel sperma yang jelek, hasilnya apa? Jelek ketemu jelek. Mau gimana gitu. Makanya setelah kalau kami lakukan intervensi itu 1000 HPK itu memang dari nol, bahkan bukan ini Pak, bukan sebelum menikah, tetapi sejak saat anak-anak itu SMA, kita berikan zat besi rutin ya. Ada kita beri ke sana, kita edukasi dan pemeriksaan. Kalau sebelum menikah itu kita screening HIV-nya, kita screening anemianya, kita screening banyak di sana, kita lakukan screening penyakit yang mendasari terjadinya stunting. Ya, karena memang kalau dari data yang ada, dari data turun. Ketika anak itu 0 sampai 2 tahun, angka prevalensi stuntingnya itu semakin meningkat justru karena adanya kegagalan atau pola asuh, pola makannya yang salah tadi. Saya pikir ini juga perlu menjadi perhatian. 0 sampai 6 bulan angkanya misalnya 29%. Ketika jadi 6 sampai 11 meningkat lagi menjadi 32. Ketika 11 sampai 24 bulan justru angkanya di atas 42%. Ini kan justru menjadi sesuatu yang perlu ditelisik lebih dalam gitu. Mungkin kita nanti coba ya kita telisik penyebabnya apa sih peningkatan seperti itu, karena kita tahu fenomena saat ini banyak ibu-ibu yang bekerja. Fenomena itu terjadi di tempat kami, di wilayah kami di Trosobo. Kebetulan Trosobo itu wilayah industri, Bapak. Di wilayah industri pada awal-awal itu mungkin perlu dipertimbangkan cutinya berapa hari nih. Kalau cutinya di awal-awal ya kita bisa mengatasi, tak ramu dewe, nanti tak kasih ASI yang bagus lah. Kalau pas ibunya sudah kerja kena stres, kemudian tempat kerjanya jauh, kemudian orang tuanya ini, mbahnya ini tidak well educated, anak ini sama siapa yang ngeramu di rumah? Kalau anak ini nggak diramut sama ibunya, nggak dapat ASI eksklusif, nah itu juga mempengaruhi, Bapak. Mungkin nanti harus banyak riset ya teman-teman dari akademisi, sehingga data yang didapat ini data yang benar-benar valid, kemudian keputusan yang diambil oleh teman-teman di legislatif maupun eksekutif maupun kita yang ada di pemerintah itu bisa pas, kemudian baru kita bisa intervensi perasaan sudah sangat banyak Pak ya, dari teman-teman dari Dinsos itu juga ada, dari Kementerian Sosial itu sudah ada program apa itu Pak yang PKH ya, PKH ada, teman-teman dari BUKKBN yang juga sudah konvergensinya konvergensi yang harus 8 konvergensi dan 5 pilar itu yang harus dilakukan. Jadi optimalisasi Pak ya. Selain optimalisasi harus ada evaluasi yang dilakukan rutin. Jadi ada monitoring dan monefnya itu harus rutin. Mungkin sebulan sekali kita monef dan datanya, mana datamu? Wilayah desa ini mana stunting, sudah bebas stunting berapa orang? Bulan depan cek lagi dan itu kalau di puskesmas kita lakukan mini lokakarya bulanan. Nah, kita di sana kita lakukan mini lokakarya bulanan
Dan itu biasanya yang kita manfaatkan untuk melakukan evaluasi hasil intervensi stunting ini di mana di masyarakat. Jadi memang anu ya Pak Dino, bahwa sebenarnya upaya-upaya strategi lama itu kalau ada yang memang sangat bagus kita tumbuhkan lagi dalam rangka percepatan stunting. Contoh ya, tadi kalau berbicara sistem monitoring, ada Lokakarya Mini, ada rakor kecamatan, ada mingguan namanya mingguan. Tidak hanya kecamatan tapi juga desa. Itu sebagai forum konvergensi kan itu sebenarnya. Kebersamaan seluruh sektor memiliki satu isu untuk memecahkan dan dievaluasi lagi bulan depan kayak apa kinerjanya. Nah ini sempat juga mengendur gitu ya. Belum lagi tata-tata operasional. Kalau kita mau fokus, Posyandu itu harus diakui bersama itu sebagai sebuah media yang cukup strategis ya, cukup penting dalam rangka melakukan deteksi dini lah terhadap persoalan terkait dengan gizi, kesehatan ibu dan anak lah di tataran masyarakat. Nah, sekarang concern itu seperti apa? Ya masyarakat ya masalah data dan sebagainya, begitu masyarakat datang ke Posyandu itu sudah otomatis kader akan mencatat, menimbang, artinya mendaftarkan, mencatat, menimbang, kemudian dianalisis, memberikan penyuluhan dan pelayanan. Itu sudah menjadi sebuah SOP, menjadi sebuah tatanan yang sebenarnya bagus. Nah, sehingga senyampang dengan kita mencari sebuah strategi dan sebagainya. Tetapi infrastruktur sosial yang ada jangan sampai diabaikan. Dioptimalkan terus. Posyandu di masa pandemi pun harus berjalan, tentu ada SOP baru misalnya harus tetap menggunakan masker dengan baik, menjaga jarak, mencuci tangan, pokoknya protokol kesehatan. Tetapi kan hakikatnya masyarakat, keluarga, balita, bumil, pasang usia subur mendapatkan pelayanan apa yang diberikan pelayanan oleh Posyandu. Kalau infrastruktur ini diabaikan, sementara ini diskusi tentang menyusun strategi baru, nggak akan ada hasilnya. Artinya pada tataran grassroots ini sesuatu yang sudah baik kita tumbuhkan bersama. Posyandu kita optimalkan. Dr. Arief kan punya pos bindu lansia. Ada. Penting, tidak hanya untuk motivator, menjadi motivasi ke menantunya, anaknya, tetapi juga untuk kesehatan dirinya sendiri penting, karena lansia ini kan setiap tahun tumbuh, akan berkembang terus kita ini, tambah terus itu lansia ini. Nah, kemudian juga keluarga berencana tentu saja dan sebagainya. Kader-kader ditetapkan kembali juga harus didukung, tentu saja perhatian pemerintah daerah untuk ini kader bio, jangan sampai kan selama ini lillahi ta'ala ya. Itu honornya sejuta padahal ya. Sabar, jujur dan tawakal. Tapi kalau ini benar-benar singkat. Ya artinya memang kita perlu tadi konvergensi senyatanya, perlu membicarakan dari awal, dari perencanaan, pengorganisasian sampai pelaksanaan dan dievaluasi terus. Tapi kegiatan operasional yang sudah ada memang harus kita lestarikan. Tentu dengan menyesuaikan menyesuaikan dengan alam kebiasaan baru. Posyandu diadaptasi kebiasaan baru kan ada juga SOP-nya. Sudah jalan. Saya pikir ini dengan cara seperti itu rasa-rasanya insya Allah lah ya, apa yang kita pikirkan itu kita resahkan kok bisa menurunnya, minimal kan jangan sampai nambahin stunting baru lah. Yang sudah stunting ini kita selamatkan panjang umur sampai aki-aki ini lah gitu ya. Tapi yang lahir, yang sekarang mau hamil dan nanti keluarga baru jangan sampai melahirkan bayi yang akan menjadi anak stunting. Baik, sebelum closing statement, ada satu yang mengganjal sebenarnya. Kalau kita track belanja warga miskin, belanja rokok, ternyata ini melampaui belanja untuk kepentingan gizi keluarganya, belanja beras dan seterusnya. Top banget itu saya. Tolong, ini apa sebenarnya? Gimana supaya? Karena saya pikir ini rokok juga menjadi bagian penting juga. Betul. Statement khusus tentang rokok, monggo. Rokok ini tolong ya bapak-bapak ini stop rokok aja, karena satu rokok ya nanti misalkan angkanya satu hari, Pak, lihat merek sih. Saya tidak bisa menyebut merek di sini, merek rokok. Satu hari rata-rata orang-orang di tempat kami ya sekitar di 30.000 hampir 50.000 untuk merokok. Kalau misalkan diuangkan dalam waktu 1 bulan, itu bisa untuk mengatasi masalah stunting. Contoh, pemenuhan energi protein, susu, paling murah telur,
daging. Itu anakmu sudah sehat dengan menghabiskan rokokmu ya. Tidak mencegah untuk tidak merokok, tetapi belikanlah makanan-makanan untuk atau anak dikurangin istri. separuh aja deh. Boleh, itu dikurangi, tidak hanya separuh, dikurangi seperempat aja sudah. Seperempat aja diberikan untuk susu dan Betul, telur. iya. Udah gini, ya Pak ya. Karena angka harga rokok ini cukup mahal dan kita tahu penghasilan mereka juga, kita lihat aja penghasilan pendapatan per bulannya mereka, UMR-nya untuk beli rokok mungkin bisa hampir 30% untuk beli rokok. Padahal itu bisa dialokasikan ke pemenuhan gizi keluarga dan anaknya. Ya ada cerita. Jadi dua pemuda gitu ya di hutan, di gua begitu ya. Begitu dapat lampu gitu, udah botol terus dibuka isinya jin kan itu ya. Ternyata jin itu ya sudah terima kasih permintaannya. Yang pertama, saya ini kan pemabuk. Saya minta minuman di dunia yang paling enak. Taruh di kunci di gua 10 tahun. Oke, siap. Kasih. Kemudian saya ini perokok. Dikasih itu rokok yang paling enak di dunia kalau gitu. Pokoknya macam-macam. Masukin ke gua, tutup selama 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun dibuka itu. Nah, yang minuman-minuman itu ternyata 10 tahun itu badannya sudah kurus kering mau mati begitu ya. Nah, yang merokok selama 10 tahun di gua itu begitu dibuka langsung jinnya ditempelengan gitu. Pukul begitu. Badannya malah kenceng. Loh, kenapa bisa begitu? Sampean tuh ngasih rokok nggak ngasih korek apinya begitu ya. Artinya apa? Tanpa merokok itu lebih sehat lah gitu ya. Lebih sehat. Ya. Saya pikir ini menarik. Ya, betul. Ya, jadi belanja rokok mestinya bisa dialihkan. Bahkan anak yang mau menikah anak mahasiswa mungkin anak SMA, stop rokok, sperma, hati-hati. Ya, kalau spermanya tanpa rokok tambah bagus, generasinya tambah bagus, terutama yang perempuan-perempuan perokok. Jadi perempuan-perempuan perokok ini, fenomena ini cukup banyak, Pak. Ya. Tolong berhenti merokok kalau ingin membantu pemerintah mewujudkan generasi emas di 2045 nanti. Ya. Mungkin untuk closing statement, Mas Teguh. Ya, terkait stunting. Ya, terkait stunting memang ini menjadi urusan bersama. Oleh karena itu ini menjadi para keluarga ya di masyarakat betul-betul dipersiapkan keluarga ini dengan baik. Remaja ya berikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih baik. Nanti menikah pada usia 21, perempuannya 25, laki-lakinya minimal itu biar sehat. Dan kemudian bagi tentu saja sudah berkeluarga, kemudian tentu saja hamil begitu ya, jaga kehamilan dengan baik. Periksakanlah gitu kehamilannya ke tenaga kesehatan lebih banyak daripada kebiasaannya. Yang tadinya 4 bisa 6 kali atau 8 kali. Kalau sudah lahir tentu saja ASI eksklusif itu wajib hukumnya. 6 bulan itu full gitu ya. Kalau itu geseh gitu ya, kurang begitu, itu akan berisiko. Nah, tentu saja sampai dengan umur 2 tahun, hari ulang tahun yang kedua, dutanya ini ya, bayinya ini yang dilahirkan ini, ASI ditambah makanan yang baik-baik, yang bergizi, dan jangan lupa tentu saja ber-KB begitu. Dan tentu saja semua ini juga niatnya kita harus menjagalah kesehatan kita dengan baik, apalagi ini di masa pandemi gitu. Mas Arif? Ya, kalau saya ambil kebijakan yang di luar. Jadi masalah stunting ini masalah yang lintas sektor ya, multisektoral. Jadi kita harus jalan bersama, berpikir bersama, duduk bersama, menyelesaikan secara bersama-sama. Kemudian masalah ini bukan hanya masalah dari pemerintah ataupun di kesehatan dan lain-lain, tetapi ini masalah keluarga, masalah individu. Jadi teman-teman pendengar podcast dari Pustaka JC, persiapkan kesehatan Anda sejak dari dini, sejak Anda ingin menikah, persiapkan kesehatan dari suami, istri, lakukan pemeriksaan di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang terdekat, baguskan gizi Anda, jauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan lain-lain, tetap berpikir positif, kemudian jauhi seks bebas karena nanti ada penyakit-penyakit menular yang bisa mengganggu proses 1000 HPK ini. Insya Allah nanti selama masa 1000 HPK ini dan sebelum sampai menikah, sampai punya anak, insya Allah nanti kita akan menciptakan generasi emas, generasi yang bebas stunting, generasi yang akan membawa Indonesia jaya di 2045. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Sahabat Pustaka, pencegahan penanggulangan stunting butuh upaya-upaya ekstraordinari.
karena memang persoalan stunting ini adalah persoalan yang kompleks, yang penyelesaiannya tidak hanya oleh satu sektor saja. Butuh konvergensi program lintas sektor sehingga penanganan problematika stunting itu bisa efektif dan efisien. Praktek-praktek baru, baik di tingkat lokal, di tingkat nasional, bahkan lintas negara, sudah banyak bisa dilakukan. Brasil, Peru, Nepal, Nigeria berhasil menurunkan angka stunting dengan sangat progresif. Indonesia mestinya bisa, dan kita menatap masa depan Indonesia 2045, masa jaya Indonesia dengan generasi yang produktif, inovatif, dan tentu juga berkualitas. Terima kasih kepada sahabat Pustaka JC untuk selalu mendapatkan video-video terbaru. Selalu ikuti, subscribe, dan like YouTube Pustaka JC. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.